Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita berada dalam bulan puasa dan semoga kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan puasa, maka mudah-mudahan kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini tema kita adalah 5 orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah orang-orang yang mencintai Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 ini Allah nyatakan, Allah berfirman, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Rasul, ya. Ikutilah Rasul, hidupkan sunnah-sunnah Rasul, maka kita akan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan pasti perbuatan yang baik, pasti perbuatan yang banyak mengandung hikmah, manfaat buat manusia. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita ikuti apa yang dianjurkan, diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah orang-orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adil, muqsitin. Berbuat adil ini tidak menyakiti orang lain, tidak menzalimi orang lain, dan dia netral, ya. Seadil-adilnya ketika dia menjadi hakim, menjadi penengah, menjadi mediator, diminta oleh orang untuk memutuskan suatu perkara, dia berlaku secara adil, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Inilah orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan ini tanpa tedeng alih-alih, tanpa memandang siapa. Dia menegakkan kebenaran karena Allah, menegakkan keadilan karena Allah, maka dia orang yang berlaku adil, maka Allah akan mencintainya. Yang ketiga adalah orang yang berlaku sabar. Kesabaran ini diperlukan dalam kehidupan kita. Baik diri kita sendiri sebelum menikah, kita bekerja, kita dalam perjalanan, kita menghadap kehidupan ini bersama anak, istri, keluarga, di tempat kerja dan sebagainya. Karena kita dengan orang lain, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan teman sejawat, dalam perjalanan dan lain sebagainya, pasti berbeda satu orang dengan orang yang lain. Dan orang lain ada yang tidak sabar, ada yang sabar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jadilah kita menjadi orang yang sabar, apalagi ketika ditimpa musibah. Oleh karena itu, Allah akan mencintai ketika kita mendapat musibah, kita bersabar, ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, oleh karena itu, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, ketika kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan berkah, kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan rezeki, naik pangkat dan lain sebagainya, dengan cara kita bersyukur. Namun sebaliknya, ketika jabatan tidak dapat, ketika kita tidak lulus mendapatkan pekerjaan pangkat, suatu pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya, maka dengan sabar. Maka orang yang sabar, dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah orang-orang yang bertawakal, mutawakkilin. Kita dalam hidup ini harus pertama ikhtiar. Kita berusaha, ingin kaya, bekerja, berusaha berdagang. Kita ingin sukses dalam kuliah kita, belajar yang rajin. Kita ingin naik pangkat, siapkan
ilmu kepemimpinan, tes-tes yang akan dilalui, ikuti dan lulus dalam tes itu. Maka ketika kita sudah berikhtiar, berusaha, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berhasilkan aku, luluskan aku dalam tes, berhasilkan aku dalam kehidupan. Kita berdoa kepada Allah. Namun terakhir, ketika kita sudah berikhtiar, kita sudah berdoa, terakhir adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah. Maka innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah akan mencintai orang-orang yang bertawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita sudah bertekad, kita sudah bersungguh-sungguh mengejar sesuatu, berniat sesuatu, maka kita fokus kejar kepada impian kita, kepada cita-cita kita, kepada target kita. Tetap kita berdoa, tetap kita berikhtiar, terakhir kita fatawakkal 'ala Allah, kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Yang terakhir adalah Allah akan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha yuhibbul mutawwabbina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah akan mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Allah melatih kita. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana supaya hati kita bersih, supaya lisan kita bersih, supaya perilaku kita bersih. Tidak ada kotor, tidak ada hati yang membuat hati orang lain terhina, tercela, terfitnah oleh kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan hati, lisan dan pikiran serta perbuatan kita selalu bersih, maka inilah dilatih oleh Allah dan Rasulnya agar kita selalu berbuat kebaikan, kebersihan dan tidak menyakiti hati orang lain, dan kita selalu bertaubat, kita selalu menyucikan diri dengan berwudu setiap waktu, bukan hanya pada saat sholat, tapi di luar waktu sholat pun kita berwudu, maka Allah akan mencintai kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah akan mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Kita nggak tahu, ya, apakah hati kita, perbuatan kita, pikiran kita, perilaku kita ini, apakah semuanya lurus, lempeng, bagus? Belum tentu. Mungkin perkataan kita, mungkin lisan kita, mungkin hati kita ada niat yang jelek, perkataan kita yang jelek, perilaku kita yang jelek, yang tidak sesuai dengan orang lain, bahkan melanggar syariat. Oleh karena itu, selalulah kita istighfar untuk bertobat kepada Allah dan sholat tobat, dan kita menyucikan diri, sehingga insya Allah kita termasuk orang yang selalu bertobat kepada Allah, karena kita takut mungkin ibadah kita tidak diterima oleh Allah, mungkin amal soleh kita tidak diterima oleh Allah, apalagi ampunan kita takutnya tidak diterima oleh Allah. Maka selalulah kita istighfar, memohon ampunan kepada Allah, dan kita menyucikan diri dengan hati, lisan, pikiran, dan perbuatan kita. Maka insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, karena kita membersihkan diri, karena kita menyucikan diri. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 5 orang menurut Al-Quran yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam 5 hal tersebut. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah di muka bumi ini, di dunia ini. Mudah-mudahan nanti Allah mempertemukan kita di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas salah dan khilaf, kepada Allah mohon ampun. Burung Nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.